报下一名。警察，立正，把手举起来，把手举起来，报警你的身份，报警你的。Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Veil. Film The Veil ini mengikuti kisah seorang agen intelijen yang berusaha membalas dendam pada pengkhianat yang menjatuhkan namanya. Menariknya, alur cerita film ini diangkat dari kisah nyata. Lantas, seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan sebuah kapal membawa puluhan warga Korea untuk diperjualbelikan organ tubuhnya. Pelaku memaksa untuk membawa seorang anak kecil. Namun salah satu korban yang belum ditampilkan wajahnya bangkit untuk membantai para pelaku. Tak berselang lama, pasukan khusus maritim Korsel mengepung kapal tersebut. Dan inilah sosok yang membantai mereka sekaligus tokoh utama dalam film ini bernama Han Ji-hyuk. Lalu dia menyebutkan nomor kode identitasnya. Shin berpindah ke markas intelijen Korea Selatan atau NIS. Karena nomor itu tidak bisa diakses, dia minta kepala lapangan yang bernama Ha Dong-gyun untuk membukanya. Ternyata Ji-hyuk seorang agen NIS dari tim Black Agent yang dinyatakan sudah tewas. Saat itu juga, Dong-gyun menghubungi atasannya yang bernama Kang Pil-ho. 뭐? 예, 이미 확인했습니다. 해경 쪽에서 지문 좀 아직 거기까지는 파악이 안 됐습니다. 제가 직접 데리고 와. 걱정 마십시오. Selanjutnya, Pil-ho menjelaskan temuannya ini kepada direktur utama NIS yang bernama Yong Chan dan beberapa wakilnya. Ji-hyuk adalah agen terbaik NIS yang dikirim ke luar negeri untuk menjalankan tugas rahasia. Kala itu, dua agen NIS dieksekusi mati di depan umum oleh organisasi kejahatan Libya. Ji-hyuk kemudian dikirim untuk melakukan operasi pembalasan, menghabisi pimpinan organisasinya yang membuat media internasional terkesan. Di waktu yang sama, Pil-ho dan anak buahnya mencegat konvoi polisi untuk membawa Ji-hyuk ke markas NIS. Tahun lalu, Ji-hyuk dan dua agen lainnya dikirim ke Cina dan Korea Utara untuk mengintai kartel narkoboy. Jaringan itu berhasil diungkap, namun di akhir misi ketiga dinyatakan menghilang tanpa jejak. Dan inilah Ji-hyuk sekarang yang disebut direktur NIS bangkit dari kematian. Yong Tae adalah wakil direktur bidang investigasi dan keamanan. Wanita ini adalah wakil direktur Jin Suk yang bertanggung jawab terhadap agennya. Sedangkan yang berkacamata ini adalah Lee In-hwan, wakil direktur bidang domestik. Dirut rupanya tidak terlalu merespon kasus ini, menyerahkan sepenuhnya kepada mereka. Setelah dibawa ke pusat medis, dalam darah Ji-hyuk ditemukan banyak sekali zat kimia dan salah satu zatnya telah mempengaruhi fungsi otak untuk menghapus ingatannya. Selanjutnya, Ji-hyuk diwawancara dengan alat pendeteksi kejujuran demi memastikan identitasnya. 지금 이 자리에 앉아 있는 거라면 이제 시작해 볼까요? 맞습니까? 거주지가 경기도 성남이 맞. 사실이고요. 들으셨죠? 혹시 개입한 적이 단둥에서 Namun Ji-hyuk mulai emosi karena dia yakin di balik kaca itu ada atasannya yang mengawasi interogasi ini. Ji-hyuk marah apa yang terjadi kepadanya karena ulah pengkhianat. Apakah wakil direktur Lee In-hwan juga terlibat? Seperti kita tahu, aktor Korea yang satu ini seringkali berperan sebagai antagonis. Penyidik melaporkan setiap pertanyaan yang diajukan kepada Ji-hyuk menunjukkan jawabannya tidak bohong. Film kemudian flashback 1 tahun lalu di Dandong. Ji-hyuk menghabisi dua anggota kartel narkoboy di dalam lift dengan ciri tato kepala ular di tangannya. 내려갑니다. 확인. 我不骗你，打赌，今晚你。
Selanjutnya, Ji-hyuk dan tim NIS menghancurkan pabrik narkoboynya. 저쪽. Dongwook dan Kyung-suk adalah rekannya Ji-hyuk. Tiba-tiba Ji-hyuk mendengar seseorang akan masuk. Ternyata sampai situlah penggalan ingatan Ji-hyuk dalam misinya tahun lalu. Pil-ho mencegah saat Ji-hyuk berniat untuk menusuk lehernya dengan pulpen. Sebagai atasan yang merekrutnya, Jin-suk minta Pil-ho segera memulihkan keadaan Ji-hyuk. Karena dia memegang daftar penting petinggi NIS yang diduga sebagai pengkhianat dan pejabat kotor dinas intelijen ini. Setelah rambutnya dipotong, dokter menunjukkan foto rekannya Kyung-suk yang sudah tewas. Ji-hyuk dihantui rasa bersalah atas kematian rekannya itu, namun dia masih belum ingat apa yang terjadi. Kini, dia resmi diaktifkan kembali sebagai agen NIS. Meskipun dalam darahnya masih terdapat kandungan obat berbahaya. Masuk ke dalam lift apartemennya, Ji-hyuk merasa sedang diawasi pria ini. Dengan berbagai bekas luka yang dialaminya, Ji-hyuk berusaha mengingat apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Di sebuah lokasi, Ji-hyuk menemui mantan rekan satu timnya yang bernama Suyun. Kala itu, Ji-hyuk melihat Suyun bersama seorang pria. Setelah itu, Suyun menemuinya untuk minta bantuan. Dan terlihat Suyun menggunakan cincin pertunangan. Karena belum jelas apa yang sebenarnya terjadi, Ji-hyuk menganggap Suyun bagian dari orang-orang yang telah menjebaknya. Tapi dia masih memakai cincin yang sama. Dalam foto jenazah Kyung-suk terlihat dia menggunakan cincin yang sama dengan Suyun. Itu menyimpulkan dua rekannya ini telah bertunangan. Pertanyaan besar bagi Ji-hyuk, siapakah pelakunya? 반드시 찾아내야 해. Setelah melatih kembali fisiknya, Ji-hyuk punya misi besar untuk mengungkapnya. Dalam perjalanan menuju bandara, Ji-hyuk menyadari tengah dibuntuti oleh beberapa agen. Ji-hyuk yang cerdas berhasil turun lebih dulu dari taksi, kemudian datang ke pelabuhan tanpa mereka sadari. 안에서 알지? 절대 긴장 풀지 마. 내렸어요. 이쪽으로 계속 가라도. Dua petugas yang mencegatnya dalam hitungan detik dilumpuhkan. 확인할 수 있겠습니까? Ternyata di atas kapal, Pil-ho sudah menunggunya. Atasan sekaligus orang yang telah merekrutnya. Pil-ho memberikan pistol milik Ji-hyuk yang ditemukan di lokasi terakhir Ji-hyuk menghilang. Secara resmi, Ji-hyuk akan kembali diaktifkan sebagai agen NIS. Setelah mencoba kembali keakuratan tembakannya, dia melihat seorang agen wanita yang buruk sekali dalam menembak. Ji-hyuk menemui kepala lapangan Dong-gyun. Dari caranya bertanya, Ji-hyuk merasa curiga dengan atasannya ini. Tak lama kemudian, datang agen baru bernama Yo Jae-hee yang akan dipasangkan dengan Ji-hyun. Ternyata, Ji-hyuk mengenali sepatunya saat dia sedang berlatih menembak. Kedatangan Ji-hyuk rupanya tidak disambut baik oleh rekan-rekannya karena Ji-hyuk dianggap jadi penyebab dua rekannya tewas. Kembali ke apartemen, Ji-hyuk mendapat kode cahaya dari seseorang di gedung seberang berhubungan dengan loker di sebuah minimarket. Dari loker itu, Ji-hyuk menemukan sebuah flash disk. Ternyata itu berisi rekaman dirinya sendiri yang mengatakan ada pengkhianat dalam organisasinya. 왜 쥐새끼가 있어? 스스로 지운 거야. Seorang pemuda yang terpengaruh narkoboy ditemukan tewas tertabrak karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Demi mengungkap tikus yang bersembunyi di dalam markas NIS, Ji-hyuk harus mencari satu potongan teka-teki terakhirnya. Suyun yang kini menjadi pimpinan tim dari divisi lain mengingatkan Ji-hyuk tentang peringatannya. Suyun secara khusus ditugaskan oleh Yong-tae untuk menyelidiki Ji-hyuk. Ji-hyuk mengumpulkan 4 orang yang dia duga salah satunya sebagai pengkhianat. Dari mulai Suyun, Dong-gyun, Jin-suk, dan terakhir yaitu Pil-ho. Selanjutnya, kita diperkenalkan kelompok gangster Cina dan pimpinannya Guangchul, wakil ketua geng Huayang. Pil-ho mendapat laporan geng inilah yang diincar Ji-hyuk setahun lalu. 단 그놈들입니다. 공급책인 중국 조직이 국내로 진출할 가능성이 높습니다. 되면은 지역이를 투입하려고 하시지 않을까요? 하고 싶은 말이. 이번 것도 확보하겠습니다.
Ji-hyuk menemukan salah satu berkas agen bernama Dong Hwan yang sudah tewas. 2 tahun lalu, Ji-hyuk menemui agen Dong Hwan yang sedang menyelidiki geng Hwayang di Cina. Dia mengingatkan adanya kelompok yang lebih besar. Setelah itu, dia ditemukan tewas dengan 2 agen lainnya. Oleh karenanya, Ji-hyuk dan 2 rekannya kala itu ditugaskan Pilho untuk menyelidiki kasus tersebut. Dengan bantuan seorang informan bernama Chon-gil, Ji-hyuk mulai beraksi menghabisi para pelaku yang terlibat diduga berasal dari kelompok geng Hwayang. Di waktu yang sama, polisi sedang menyelidiki geng Hwayang. 여기는 알파. 확인했습니다. 바로 들어. Gwangchul yang kabur dikejar oleh tim kepolisian. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya dia berhasil ditangkap. Seseorang menghubungi nomor layanan polisi untuk membebaskan Gwangchul. Jika tidak, seorang polisi akan dibunuh. Dong-gyun mengajak Ji-hyuk menemui komisaris Jin-suk. Dengan nada ketus dan mencurigakan, dia menyuruh Ji-hyuk menolak apapun perintah atasan mereka itu. Saat ditampilkan foto Gwangchul, Ji-hyuk mengenal dengan baik sosok wakil ketua gangster ini dan sepak terjangnya. Seorang polisi dibunuh oleh anak buah Gwangchul agar bos mereka dibebaskan dan dideportasi kembali ke Cina. 그를 풀어줄 때까지 하루에 한 놈씩이다. 첫 번째 선물이다. 윤호순경의 목소리야. 김순경을 처리한 거지. 사체에서 발견된 자상이 39. 이제 놈들이 Ji-hyuk minta persetujuan para atasannya untuk menginterogasi langsung Gwangchul agar dia bisa mengungkap kasus ini. Jin-suk akhirnya mengizinkan Ji-hyuk meskipun 2 bawahannya tidak setuju. Sebelum menginterogasinya, Ji-hyuk sedikit memberi pelajaran. 저놈 독도 꺼주십시오. 그게 책임집니다. 그러니까 진행해 주. 정강철. 씨. 그로 들락거리고. Setelah itu, dia buka paksa bajunya. Ternyata ketua gangster Cina ini memiliki banyak tato di sekujur tubuhnya sebagai simbol seluruh perjalanan hidupnya dari mulai penjahat kelas teri, bolak-balik penjara, hingga membunuh ayahnya sendiri karena kekerasan seksual yang dialaminya. Karena coba melawan, Ji-hyuk kembali menghajarnya. Ternyata tangan polisi yang dibunuh itu dipotong lalu dikirim ke kantor polisi. Setelah melihat potongan tangan itu, Ji-hyuk kembali menghajar Gwangchul karena buktinya menunjukkan polisi itu diserang oleh kelompoknya Gwangchul sama persis seperti yang terjadi kepada agen Dong Hwan. 몸으로 바닥 두들겨. 새끼가 모르겠네. Ji-hyuk kemudian menginterogasi seorang pria tua polos yang mengaku hanya sebagai pemandunya Gwangchul. Selain memberinya makan, Ji-hyuk memberikan nomor ponselnya. Jika dia ingat sesuatu, pria ini bisa menghubunginya. Pada pukul 11.30, puluhan pria memenuhi kantor polisi mengaku untuk menyerahkan diri karena tinggal di Korea secara ilegal. Dalam perjalanan pulang, Yoji memberitahu Ji-hyuk bahwa rekannya yang memulihkan data ponsel milik pelaku menemukan foto Ji-hyuk saat berada di dalam bandara. Tepat jam 12 malam, ternyata orang-orang yang menyerahkan dirinya ke kantor polisi itu membuat kerusuhan. 대체 뭐야 그 정보라는 게? Menyadari ada yang tidak beres, Ji-hyuk kembali ke kantor polisi. Ternyata kelompok gangster Hwayang menyerang kantor polisi, membantai para petugas di sana untuk membebaskan Gwangchul. 마가지 따이는 거 보고 싶지 않으면
Tapi yang paling mengejutkan, ternyata pria tua yang mengaku hanya sebatas pemandu rupanya ketua gangster wayang yang sesungguhnya. Karena dianggap berani buka mulut, Guangchul langsung digorok. Ji-hyuk melihat ketua gangster itu berada dalam mobil berpapasan saat dia menuju ke kantor polisi. Meski hanya seorang diri, agen khusus ini melakukan pengejaran. Ji-hyuk berupaya menghentikan mereka. Namun ternyata dia tidak sanggup. Ketua gangster Cina itu pun berhasil lolos. Kembali ke kantor polisi, Ji-hyuk melihat jenazah Guangchul. Dari rekaman CCTV-nya, dia melihat informannya yang bernama Chun-gil ternyata anggota geng Hwayang. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Para petinggi intelijen Korea menduga pimpinan gangster Cina itu bernama Hwang Mo-sul. Jin-suk kesal karena Dong-gyun masih ragu dengan analisanya itu. 처음부터 지역이가 Apalagi tidak ada informasi berharga yang mereka dapatkan dari Guangchul. Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, target selanjutnya Ji-hyuk adalah Chun-gil yang bisa membantu memulihkan ingatannya. Ji-hyuk memilih cuti selama seminggu untuk memulihkan kondisinya. Pil-ho cukup terkejut, tapi Jin-suk mengizinkannya. Pistol dan kartu aksesnya pun dia serahkan kepada mereka. Dua pimpinan NIS ini tidak bodoh karena yakin Ji-hyuk tidak akan menyerah dengan kasus tersebut. Tetap saja, Ji-hyuk tidak bisa bekerja seorang diri. Karena itu, dia minta bantuan Jae-yi untuk membantu mencari identitas seorang pembelot dari Korea Utara yang berusia 70 tahun. Dia pernah merawat keluarga Kim. Karena itu, Jae-yi ditugaskan untuk mencari tahu apakah dia mengenal keponakannya yang bernama Chun-gil. Mengaku sebagai teman keponakannya, Jae-yi berhasil memancing si bibi dengan menyebut mie kesukaan Chun-gil yang selalu dimasaknya. Ternyata, Chun-gil pernah menghubungi bibinya ini. Melalui relasinya seorang wanita cantik dari intelijen Cina, Ji-hyuk ingin tahu apa yang dilakukan Mo-sul di Korea. Dia menyebut ini konspirasi besar yang melibatkan partai oposisi. Geng Hwayang memasok obat-obatan berbahaya kepada anak-anak politisi kelas atas yang menentang. Dalamnya adalah seseorang yang bernama Bai Mosa, yang mengontrol informasi bawah tanah dari dekat perbatasan Cina, memonopolinya termasuk obat-obatan dan senjata. Dia adalah penjahat di atas penjahat. Sementara itu, Jae-yi sendiri berhasil melacak lokasi panggilan yang dilakukan Chun-gil kepada bibinya. Singkat cerita, saat kelompok geng Hwayang datang, Ji-hyuk sudah menunggu mereka. Ji-hyuk kembali beraksi untuk melumpuhkan mereka. Chun-gil yang berniat kabur berhasil dihentikan oleh Jae-yi. Saat diinterogasi, Chun-gil dulu sudah mengatakan kepadanya bahwa Mo-sul akan datang ke Shenyang, Cina, tapi Ji-hyuk tidak bisa mengingat itu. Chun-gil memperingatkan Ji-hyuk untuk segera pergi karena kelompok gangsternya sedang dalam perjalanan ke sini. Ada pengkhianat di dalam intelijen Korea yang membocorkan lokasi ini. Dia berikan sebuah ponsel dan mengingatkan Ji-hyuk agar tidak percaya siapapun. Selain itu, dia memberitahu bahwa kelompoknya sedang mendistribusikan narkoboy dalam jumlah besar ke seluruh penjuru Korea untuk membuat kekacauan di negara ini. Karena kini Chun-gil berada dalam ancaman kelompoknya sendiri, dia memutuskan untuk kabur. Dalam amplop yang ditinggalkan, Ji-hyuk menemukan sekali banyak resi kiriman. Sedangkan Dong-gyun menerima laporan hasil penyelidikan di dalam ponselnya Guangchul yang berisi fotonya Ji-hyuk. Belum jelas apa alasannya, tapi dia buang kertas laporan itu. Alhasil yang diterima Pil-ho tanpa kertas yang berisi fotonya Ji-hyuk. Pil-ho yang curiga minta dikirim salinan laporannya lagi. Karena kiriman narkoba yang jauh lebih besar akan datang, Ji-hyuk minta bantuan Jae-yi untuk menyelidiki nomor resinya. Ji-hyuk menunjukkan resi kiriman narkoba itu kepadanya sebagai bukti kasus yang sedang dia selidiki. Dia minta waktu 2 hari lagi untuk mengungkapnya.
Akhirnya, Ji menunjukkan petunjuk bahwa nomor resi itu adalah nomor peti kemas yang tiba di Terminal Incheon 3 jam lalu. Hasil temuannya ini dia laporkan kepada Ji Hyuk. Saat melakukan pencarian kontainernya, Ji segera memberitahu Ji Hyuk bahwa ada yang datang beberapa mobil menuju lokasinya. Ternyata di dalam peti kemas itu, Ji Hyuk hanya menemukan seorang pria tua renta penuh tato. Tiba-tiba, komplotan gangster Hwayang telah menyandera Chun Gil. Ji Hyuk dipaksa untuk meletakkan pistolnya. Mosul memukulnya dan membawa Ji Hyuk ke markas mereka di sebuah hotel. Ternyata orang yang dihabisi Ji Hyuk di Cina adalah anaknya Mosul. Mosul yang dendam menyetrum mulut Ji Hyuk hingga tidak sadarkan diri. Sebelum beraksi, Ji Hyuk sudah memberitahu Jae bahwa di dalam sepatu dan ikat pinggangnya sudah dipasang alat pelacak jika terjadi sesuatu kepadanya. Tapi Mosul berhasil menemukannya. Di tempat ini juga, Mosul memiliki lab narkoboy dengan peracik dan ahlinya yang didatangkan langsung dari Korea Utara. Bahkan resep racikan narkoboynya dijadikan tato di punggung mereka. Dan ternyata kapsul GPS yang asli sengaja ditelan oleh Ji Hyuk agar tidak ditemukan oleh mereka. Ji Hyuk menantang Mosul apa benar dalang di belakangnya adalah Mosa. Mosul yang marah kembali memukulinya. Di kamar mandi, Ji Hyuk sengaja memuntahkan dan mematikan GPS-nya untuk kode kepada Jae agar mengirim pasukan. Saat itulah Ji Hyuk kembali beraksi. Dia habisi satu persatu anggota gangster ini hingga tidak bersisa. Sementara itu, si Mosul dan tangan kanannya sudah lebih dulu pergi. Jae datang tepat waktu menyelamatkan Ji Hyuk dari pelaku terakhir. Sialnya, Ji Hyuk tidak bisa menyelamatkan Chun Gil yang akhirnya meninggal dunia. Terlihat seseorang masuk lift saat Mosul pergi dari sana. Siapakah sosok pria itu? Keesokan harinya, Ji Hyuk kembali mengambil pistol dan kartu pengenalnya. Tapi dia menolak memberitahu apa yang terjadi kepadanya. Belum jelas apa alasannya, tapi Jin Suk memilih untuk menghapus bukti CCTV di kamar hotel itu. Sun Yu kembali menemui Ji Hyuk untuk mewanti-wanti agar dia tidak membawa Jae terlalu jauh. Ternyata ada misi tersembunyi yang dilakukan Jae berkaitan dengan kematian ayahnya. Apakah itu ada hubungannya juga dengan Ji Hyuk? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Ji Hyuk minta bantuan temannya yaitu Myung-gi agar masuk ke server NIS mencari pejabat yang menerima laporan saat dia membutuhkan bantuan di Cina. Sementara itu, Jae teringat dengan seorang komandan NIS bernama Pak Choi yang tewas bunuh diri tahun lalu. Sejak saat itu, Jae rutin mengirimkan bantuan untuk anaknya Pak Choi bernama Sang Kyun. Tidak percaya ayahnya bunuh diri, Sang Kyun akan menyelidikinya sendiri. Diam-diam, Myung-gi masuk ke ruang server untuk mencari data panggilan itu. Ternyata di waktu yang sama, Sang Kyun yang punya bakat sebagai ahli IT meretas server markas intelijen Korea. Alhasil, data yang diunduh oleh Myung-gi terputus. Alarm bahaya berbunyi di markas ini akibat serangan hacker. Tim menemukan pelaku peretasan itu berasal dari laptop milik seorang agen NIS bernama Choi. Dia bertanggung jawab dalam pembuatan program keamanan. Padahal Choi sudah meninggal. Berita peretasan ini sampai juga ke telinga Ji Hyuk, apalagi berhubungan dengan data kasus tahun lalu. Jin Suk segera memanggil Dong Yun karena sebelumnya Choi pernah bekerja dengannya. Tak hanya Jin Suk, ternyata wakil komisaris Yong Tae dan In Hwan merasa cemas nama mereka akan terseret dengan kasus tahun lalu ini. Karena itu, mereka akan menunjukkan Sun Yu untuk menangani kasus peretasan itu. Rupanya, Jin Hyuk tidak ingat agen Choi telah tewas bunuh diri tahun lalu. Yang dia ingat, beberapa tahun lalu, Ji Hyuk pernah satu tim untuk mengungkap sebuah kasus. Datang ke rumahnya, Jae dan Ji Hyuk menemukan banyak komputer masih menyala. Ternyata, mereka menemukan kartu nama seorang reporter yang akan ditemui hacker ini. Baru saja duduk, Sang Kyun melihat banyak agen yang mengawasinya, karena itu dia segera kabur. Saat terpojok, muncul Ji Hyuk membantunya. Dia lumpuhkan beberapa agen itu lalu membawa pergi Sang Kyun. Tiba-tiba Sang Kyun mengatakan Ji Hyuk sebagai pembohong karena tidak melindungi ayahnya. Tapi Ji Hyuk kesulitan untuk mengingat hingga kepalanya pun pening. Saat itu juga Sang Kyun kabur.
Soo-yoon meluapkan kekecewaannya karena Ji-hyuk mengganggu operasi yang dilakukannya untuk menangkap Sang-kyun. Film flashback 4 tahun lalu di Suriah. Saat itu, Ji-hyuk marah kepada Dong-gyun karena menemukan bukti dia telah mencuri anggaran intelijen. Tapi Ji-hyuk memutuskan tidak melaporkannya. Soo-yoon menugaskan anak buahnya untuk menyadap ponselnya Jae-yi. Melalui aplikasi game, Jae-yi mengirim pesan kepada Sang-kyun berharap dia meresponnya. Usahanya berhasil. Namun tim Soo-yoon pun menjadi tahu apa yang sedang dikerjakannya. Dia mengatakan hanya Ji-hyuk yang ingin ditemui Sang-kyun. Ternyata hacker muda ini meretas dulu kamera keamanan untuk memberi kode rahasia kepada Ji-hyuk agar menemuinya di dalam kereta. Ji-hyuk sempat dikejar anak buah Soo-yoon. Di dalam kereta, Sang-kyun mengaku melihat rekaman ayahnya berbicara online dengan Ji-hyuk. Sang-kyun akhirnya ditangkap oleh anak buahnya Soo-yoon. Laptop milik ayahnya dirampas dan dia akan diinterogasi oleh timnya In-hwan. Menjelang pukul 8 malam, tiba-tiba terjadi kembali serangan hacker saat laptop itu dinyalakan. Sekaligus mengancam seluruh data intelijen yang akan terhapus tepat pukul 8 malam. Sang-kyun pun marah karena mereka semua telah menyebabkan kematian ayahnya. Sang-kyun akan membatalkan peretasan itu jika dirinya dipertemukan dengan Ji-hyuk. Tidak punya pilihan, akhirnya In-hwan mengizinkan Ji-hyuk untuk menemui Sang-kyun tapi di ruangan yang bebas penyadap dan CCTV. Ji-hyuk kembali menceritakan apa yang terjadi di Suriah. Karena masalah yang ditimbulkan Dong-gyun, misi penyadapan yang dilakukan timnya gagal. Saat Ji-hyuk terlibat pertengkaran dengan Dong-gyun, ayah Sang-kyun melerainya. Tiba-tiba seorang pemuda Suriah menawarkan dirinya untuk memasang alat penyadap itu di dalam komputer target. Namun ternyata rencananya gagal. Pemuda itu ditemukan sudah bersimbah darah. Pak Choi tidak terima karena pemuda itu seusia dengan Sang-kyun. Karena itu, dia menyerang secara membabi buta hingga dia sendiri terluka di kakinya. Setelah puas mendapatkan penjelasan, Ji-hyuk berjanji akan menemukan pengkhianat yang menyebabkan beberapa agen NIS termasuk ayahnya tewas karena perbuatan bejat mereka. Akhirnya, peretasan server intelijen Korea itu kembali dipulihkan. Ternyata, Soo-yoon membuang pulpen yang berisi alat perekam di ruangan tersebut. Apakah hal itu mengindikasikan bahwa Soo-yoon terlibat? Dengan bantuan Jae-yi, Sang-kyun diberi ponsel olehnya untuk menghubungi Ji-hyuk. Dan orang yang dihubungi ayahnya saat keadaan darurat itu adalah Soo-yoon. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Ji-hyuk langsung menyerang Soo-yoon. Dia memaksanya mengatakan siapa yang telah memberinya perintah untuk menjebak Chun-gil. Karena tidak mau mengaku, Ji-hyuk menembaknya. Namun ternyata saat bangun dia sudah berada di ruangan si dokter. Ji-hyuk tidak jadi membunuhnya, namun Soo-yoon mengalami luka memar di lehernya. Karena tindakannya, Ji-hyuk mendapat teguran keras dari Pil-ho, bahkan mengancam akan membentuk komite disiplin. Ji-hyuk tidak gentar karena dia mulai menemukan titik terang. Anehnya lagi, Soo-yoon tidak marah tapi khawatir dengan keadaan Ji-hyuk. Apakah agen cantik Soo-yoon memang terlibat dalam konspirasi ini? Seorang wanita dipaksa oleh anak buah In-hwan untuk menandatangani pengakuan bahwa sepupunya yang seorang reporter adalah mata-mata. Menurut catatan rahasia dari temannya, Soo-yoon rupanya dikategorikan sebagai agen beresiko tinggi dari evaluasi psikologi. Ji-hyuk menyusup ke dalam rumah Soo-yoon untuk mencari petunjuk. Selain obat-obatan, dia menemukan sebuah foto. Tiba-tiba Soo-yoon datang dan hampir menciduknya. Setelah dia pergi, Ji-hyuk melihat tanggal di belakang foto tersebut. Jauh sebelum Kyung-sok atau tunangannya yang tewas itu bergabung dengan tim. Lantas siapakah sosok orang yang memotretnya? Itu yang belum terungkap. Jae-yi menemukan sepupu reporter Jung Ki-sun yang dipaksa untuk memberikan kesaksian palsu. Dia tergeletak bunuh diri akibat puluhan jarum suntik. Karena datang ke rumah korban tanpa perintah, Jae-yi diomeli Jung Tae, tapi Soo-yoon membelanya. Setelah dilakukan penyelidikan, Jae-yi kembali menemukan tentang agen hitam NIS bernama Chang Chun-wo. Sementara itu di sebuah bar, Pil-ho mendapat amplop tebal dari seseorang. Jae-yi melaporkan temuannya ini kepada Ji-hyuk bahwa Chun-wo adalah agen NIS yang pernah menyusup ke beberapa kelompok gangster. Anehnya ketika daftar itu bocor, di antara semua agen hitam hanya Chun-wo yang selamat. Dialah target Ji-hyuk selanjutnya yang harus diselidiki. Dan inilah Chun-wo dengan tato Yakuza di punggungnya. Ternyata Chun-wo pun sepertinya sedang memburu Ji-hyuk.
好久不见。2시 4시. Pilho menyerahkan amplop itu kepada Jin-suk yang berisi laporan masalah psikologis dan ingatan yang dialami Ji-hyuk. Apakah Pilho menyarankan kepada atasannya ini untuk memecat Ji-hyuk dengan dasar itu? Di sisi lain, Jae-yi melihat pertengkaran antara Pilho dengan Soo-yoon sampai dia menangis. Jae-yi menerima fax dari Kementerian Keamanan Publik Changhan. Faktanya, mereka tidak pernah mengeluarkan catatan resmi tentang keluar masuknya Jung Ki-sun ke Korea Utara. Surat itu pun dirampas Soo-yoon. Dia terkejut saat Jae-yi menyebutkan nama Chunwo. Jae-yi segera memberitahu Ji-hyuk bahwa ada sesuatu antara Chunwo dan Soo-yoon. 답변이 왔어. 그런 것도 확실한 것 같고요. 그리고 선배가 2년 전이랑 4년 전에 프로젝트를 같이 했었더라고요. 장천우의 심리 상태에 관한 내용이 있어요. 둘 사이에 분명... 네, 거기서 봐요. Tiba-tiba Ji-hyuk mendengar Jae-yi dalam bahaya. Sebuah mobil kabur dan dia melihat mobil Jae-yi sudah terbuka. Menyadari Jae-yi sudah diculik, Ji-hyuk langsung mengejarnya. Seseorang menelpon menggunakan ponselnya Jae-yi dan dia adalah Chunwo. Aksi pengejaran pun dilakukan. Hingga akhirnya Ji-hyuk berhasil menghentikan mobil pelaku. Namun ternyata itu bukan Chunwo dan Jae-yi tidak ada di sana. Rupanya Jae-yi berada di dalam bagasi mobilnya. Chunwo kembali menelepon. Dia memberikan ancaman kepada Ji-hyuk dari sebuah mobil tidak jauh dari lokasinya. 분노가 아니라 Untungnya Jae-yi hanya menderita sedikit luka. Ji-hyuk menemui Soo-yoon yang minta bertemu dan bicara sambil jalan. Dia mengaku tidak bisa menolak permintaan seseorang yang tidak bisa dia tolak karena berhutang budi kepadanya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menembak Soo-yoon sebelum dia mengatakan namanya. Soo-yoon dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya sangat kritis. Polisi menginterogasi Ji-hyuk karena dalam rekaman CCTV, Ji-hyuklah yang telah menembak Soo-yoon. Hal itulah yang membuat kita bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ji-hyuk kini berada di dalam sel penjara. Dia sama sekali tidak ingat, bahkan tidak percaya kalau tangannya sendiri yang telah menembak Soo-yoon. Pilho sempat melihat keadaan Soo-yoon. Apakah ada hubungan pribadi di antara mereka berdua? Pilho meminta Dirutnis menunjuknya menangani kasus ini dan menutupnya. Jin-suk dianggap mengabaikan permintaan Pilho bahwa Ji-hyuk memiliki masalah psikologis. Mereka saling menuduh punya kepentingan pribadi masing-masing. 4시간도 채 안 돼서 경찰에서 CCTV 서시현을 쐈는지 그 동기를 설명할 수 있어? 장건 차장님이셨고요. 보고 있어. 먼저 피해자부터 인정하기 싫은 심정은 알겠는데 그쪽인 것 같은데요. Tapi direktur lebih memilih In-hwan dan Pilho. 이 건 한 번에 손댈 생각하지 말아요. Setelah dibawa dari kantor polisi, Ji-hyuk heran kenapa Pilho tidak bertanya apakah dia benar-benar telah menembak Soo-yoon. Merasa ada yang janggal dan tidak percaya kepada siapapun, Ji-hyuk melumpuhkan para agen yang membawanya. 국장님, 좀 이상한데요? 알바. 뭐해? 쫓아가! 예? 제가 정말 수연이 쐈을 거라고 생각. 지혁아, 나하고 같이 가자. Ji-hyuk memberikan senjatanya kepada Pilho, lalu dia pun pergi. Ternyata Pilho menembak bahunya agar terkesan dilakukan oleh Ji-hyuk. Karena kondisinya terluka, Ji-hyuk minta bantuan Jae-yi. Setelah sadar, Ji-hyuk berada di rumahnya.
Pulang dari apotek, Ji-hyuk minta penjelasan apa yang dilakukan Jae-yi dengan semua foto di dinding rumahnya. Ternyata ayah Jae-yi seorang agen intelijen Korea juga yang menghilang saat Jae-yi lulus SMA. Seperti halnya Ji-hyuk, ayah Jae-yi menghilang di Shenyang, Cina. Ini pula yang menjadi alasan Jae-yi bergabung dengan agensi. Dia tidak percaya Ji-hyuk telah menembak Soo-yoon. Saat penembakan itu terjadi, Ji-hyuk seperti melihat seseorang. 뭐라도 기억나는 거 없어요? 그때 그 현장 Setelah kondisinya membaik, Ji-hyuk kembali ke TKP untuk mengingat kejadian itu. Sedangkan Jae-yi mengecek beberapa kamera CCTV di lokasi. Ji-hyuk melihat seseorang menggunakan topi hitam sesuai dengan ingatannya. Kembali ke kantor, Jae-yi menemukan catatan kecil dari seseorang. Ternyata itu berhubungan dengan proyek NIS yang disebut deepfake yang bisa menempatkan wajah orang lain ke dalam video. Teknologi inilah yang diduga digunakan untuk menjebak Ji-hyuk. 합성하는 기술이 누가 제 자리에 프로젝트 넘버가 적힌 누군가가 사무실까지 일부러 들어와서 그러니까 신원 확인되는 대로 바로 나한테 연락 줘. Sementara itu si Chunwo terlihat menyandera salah satu anggota geng Hwayang. 국내에 들어온 거 알고 있었죠? 그제 아니었어요? 그냥 참으면 지나가는 거니까. Pelaku adalah mantan anggota pasukan khusus yang membelot dari Korea Utara. Ji-hyuk berhasil menangkapnya, namun dia keburu mati karena menelan pil sianida tanpa menggunakan kopi. 누구 지시로 그런 거야? Dari ponselnya, Ji-hyuk menemukan foto Jung Ki-sun, reporter yang menjadi target selanjutnya yang akan dihabisi Chunwo. Karena dia memiliki informasi penting tentang kasus pembunuhan para agen NIS. Target Ji-hyuk selanjutnya adalah Jong-soo, seorang ahli IT yang membuat program deepfake. Setelah berhasil menciduknya, dia mengaku ditawari seseorang bernama Kim. 나라를 위한 일 아니겠어요? 훨씬 더 좋은 조건을 제안했고요. 거기서 무슨 일을 했습니까? Untuk membuktikan wajah seseorang itu asli hanya dengan rekaman aslinya. 축적된 영상을 보면 구별할 수 있습니까? 이용해서 원본은 무한대로 원본을 찾아낸 거 말고. 정기선이 준비하고 있었다는 그 기사. 전우가 정기선을 노리는 것도. Ji-hyuk punya rencana untuk memanfaatkannya. Dia hubungi Pil-ho untuk minta bertemu dengan Jung Ki-sun di sebuah lokasi sore hari. Faktanya, saat ini reporter itu ditahan NIS karena dituduh sebagai mata-mata Korea Utara. Pil-ho segera menurunkan tim untuk menjebak Ji-hyuk. Bahkan, Jae-yi ditugaskan berada di ruang kontrol melihat langsung rencana penangkapan Ji-hyuk. Di dekat lokasi pertemuan, salah satu agen yang sedang menyamar dilumpuhkan oleh Ji-hyuk untuk merebut alat komunikasinya. Puluhan anggota NIS dan penembak jitu sudah ditempatkan di lokasi ini untuk menangkap Ji-hyuk. 확인 바란다. 신원 확인해봐. 여기 알파. 발언거리 형태 모두 한지역과 유사합니다. 지금 움직이면 우리 전체 감시망이. 지금 즉시 목표물 조준. 됐다. Pil-ho terkejut karena yang dia lihat di monitor bukanlah Ji-hyuk tapi Soo-yoon. 여기 알파. 종달새 발파 명령 바란다. Ternyata, Jong-soo ditugaskan oleh Ji-hyuk untuk merubah wajahnya agar tampilan di layar monitor markas NIS adalah Soo-yoon. Alhasil, Pil-ho tidak bisa fokus. Penembak jitu pun gagal mendapatkan perintah untuk menembak Ji-hyuk. Reporter itu segera dibawa kabur oleh Ji-hyuk. Beberapa agen yang coba menangkapnya berhasil dilumpuhkan. Ji-hyuk mendapat informasi dari reporter ini bahwa NIS secara terpisah menangani pembelot Korea Utara yang bekerja di militer atau pemerintah untuk melakukan pekerjaan kotornya. Organisasi kejahatan di Korea Utara bernama Sangmuho. Organisasi ini juga yang membocorkan daftar agen NIS sesuai informasi yang dia terima dari informannya. Tapi informannya menghilang yang tadi kita lihat disandra oleh Chunwo. Tiba-tiba Jae-yi mengirimkan foto pertemuan Chunwo dengan dua orang. Dia ajak Chunwo untuk bertemu 4 mata. Chunwo lah yang ternyata membunuh sepupunya reporter Jung. Dengan foto itu, Ji-hyuk mengancam Chunwo akan membeberkan ke media bahwa Chunwo terlibat dengan organisasi Sangmuho dan telah berkhianat kepada mereka.
Ji-hyuk hanya ingin mendapatkan rekaman aslinya dan identitas orang dalam foto itu yang berada di tengah. Apakah orang itu adalah Mosa? Chunwo hanya menyebut dulunya dia adalah agen NIS. Akhirnya, Ji-hyuk mengirimkan rekaman aslinya kepada Jae. Entah mengapa, Jae menghapus rekaman aslinya padahal itu sangat penting untuk Ji-hyuk. Ji-hyuk sendiri datang ke rumah sakit karena Jae mengatakan Soo-yoon telah sadar. Namun yang terjadi, Ji-hyuk disergap oleh Pil-ho. Dia mengatakan Soo-yoon telah meninggal beberapa jam yang lalu. 수혜연은 죽었다. 몇 시간 전에. Dijebloskan ke dalam penjara khusus obat-obatan, Ji-hyuk tetap melatih fisiknya sambil merumuskan berbagai teka-teki yang belum terungkap. Sementara itu Chunwo ditangkap oleh kelompok pimpinan Mosa hingga akhirnya dieksekusi mati. 넌다고 자유로워질까? 아까운 목숨 버리지 말고. Seseorang merilis rekaman asli penembakan Soo-yoon oleh tersangka. Karena bukti ini, Ji-hyuk dibebaskan. Jae terkejut karena Ji-hyuk sudah berada di rumahnya. Jae menceritakan bahwa Pil-ho memanggilnya. Dia mengatakan adanya kemungkinan ayahnya masih hidup dan terjebak di Korea Utara. Tapi kini dia berada di sini dan merubah wajahnya. Karena itu sulit untuk memverifikasi identitasnya. Tapi Ji-hyuk tidak marah meskipun Jae dianggap berkhianat kepadanya. Kembali aktif bertugas, Jin-suk menugaskan Ji-hyuk untuk menyelidiki kasus pembunuhan kepada Chunwo. Dari foto pertemuan Chunwo, pria tua itu diketahui bernama Dong-chul, wakil manajer umum Badan Keamanan Korea Utara. Tapi pria yang satunya lagi itu belum teridentifikasi. Ji-hyuk curiga itu adalah Sang Moo-ho. 장천 누나 리동철 상무예요. 이 사람에 대해서도 좀 더 많은 정보를 알아. 선배는요? 배중수 연구원 기억해? 김 실장이라고. 배중수 보려고. 어떤 식으로든 상무. Selanjutnya, Ji-hyuk mendatangi si Kim yang sebelumnya menugaskan si ahli IT yang diduga bagian dari Sang Moo-ho. Ji-hyuk merampas PDA-nya karena alat ini yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan organisasinya. Sedangkan Jae mendapatkan bukti bahwa Chunwo dan organisasi kejahatan itu sedang mengembangkan obat PTSD atau obat untuk menghapus ingatan dengan nama Zip. Tiba-tiba Ji-hyuk melihat pesan dalam PDA itu yang tidak jauh dari lokasi dia berada. Mereka berdua melihat punggung jenazah Sunwo. 부탁 좀 드릴게요. Setelah menggunakan sinar ultraviolet, terdapat banyak titik yang ternyata kode QR. 그래. 여기 있는 이 점들을 다 동일한 원리죠. Mereka menemukan nama Chun Pyung-il menderita penyakit dan salah satu pendiri CIA yang sudah pensiun di akhir tahun 70-an. Apakah dia adalah pimpinan Sang Moo-ho? 장천우가 죽기 직전에 몸에 새길 정도 시장은 아닐까요? Sebuah rumah sakit didatangi untuk mencari keberadaannya. Tapi petugas dengan gelagat mencurigakan mengatakan dia telah pulang. Setelah diselidiki cetak birunya, ternyata ada ruang rahasia di dalam rumah sakit itu melalui lift barang. 리노베이션 지하 2.5층에 약품청으로. 어디 갔지? 근데 요거는 화물용 엘리베이터. Ji-hyuk menekan dokter psikologis Kim untuk mengatakan dari mana obat Zip itu dia dapatkan. Dari peretasan kamera CCTV, Jae melihat seorang dokter menekan tombol B1 dan B2 bersamaan. Dia bikin pingsan seorang dokter agar Jae bisa merampas bajunya. 정민 언니? Ternyata Dong-gyun yang memberitahu obat itu kepada dokter Kim. Di sini terungkap bahwa Dong-gyun tidak sejahat yang diperkirakan sebelumnya. Justru dialah yang diam-diam terbang ke Cina atas permintaan Ji-hyuk. Dong-gyun melihatnya dalam kondisi buruk seperti ODGJ. Dia juga yang mengatur kapal itu agar bisa membawa Ji-hyuk kembali ke Korea. Flash disk ditinggalkan di dalam loker dan kode untuk pelaku pembuat deepfake itu. 그때 딥페이크 프로젝트 넘버 적힌 포스트. 왜 이렇게까지 했냐? Di satu sisi, Jae berhasil masuk ke dalam ruang rahasia rumah sakit menemukan Chun dalam kondisi tidak sadarkan diri di ruang perawatan dengan banyak obat berbahaya. Diam-diam, Jae membawanya. Dia lepaskan kepada seorang petugas keamanan yang mencegatnya.
Saat dinaikkan ke dalam ambulan, ternyata Mosa dan anak buahnya sudah menunggu. 썩어지기 싫어. 죽는다. Pengejaran pun dilakukan dibantu oleh Ji-hyuk. 아까 분명 이쪽 천평에 데려간 사람들. 너희에게 주는 선물이다. Namun tiba-tiba Mosa membunuh pendiri CIA itu. 뭐라고 했어? Dia pun melemparkan peledak ke arah mereka. Yang menjadi pertanyaan, siapakah Mosa sesungguhnya? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Film diawali dengan Mosa melepaskan tembakan ke arah Jae-yi. Saat Ji-hyuk sadar, dia segera melihat keadaan Jae-yi yang ternyata menggunakan rompi anti peluru. Pelakunya adalah Mosa yang dia duga adalah ayahnya sendiri yang kehilangan ingatan. Penjahat paling terkenal karena menguasai perbatasan Cina. Jadi, Mosa itu bukanlah Sang Moo-ho, mereka berbeda karena buktinya dia menjebak mereka untuk mendapatkan Chun Pyung-il. Lantas, apa hubungannya Mosa dengan Sang Moo-ho? Dan siapakah pimpinan Sang Moo-ho yang sebenarnya? Itu yang belum terungkap. Dengan dukungan politiknya, In-hwan mampu menekan Dirutnis untuk menggantikan posisi jabatan Jin-suk oleh Pil-ho. Tak hanya itu, In-hwan tetap akan menarik Ji-hyuk sebagai salah satu anak buahnya. Rencana tersembunyi apa sebenarnya yang akan dilakukan? Yang jelas, Yong-tae merasa tidak dihargai padahal dia yang selama ini setia kepada In-hwan. Demi mengetahui sepak terjang Ri Dong-chul, Ji-hyuk kembali menemui temannya yang bekerja untuk intelijen Cina. Ternyata, anak dari Ri Dong-chul salah satu dalam daftar yang terkena obat berbahaya itu. Sang Moo-ho memeras Ri Dong-chul atas masalah narkoboy putranya. Tujuannya apa? Lagi-lagi misteri yang belum terjawab. Tim kembali menemukan informasi atas perusahaan teknologi bernama Planet milik Shin Soo-young. Setelah mereka menemuinya, Ji-hyuk membaca dia telah mengintai gerak-gerik mereka atas perintah seseorang. Terungkap saat Ji-hyuk memberikan foto kepada Pil-ho, ternyata dialah yang memiliki hubungan pribadi dengan mendiang Soo-yeon. Meskipun wajahnya berbeda, ternyata Jae-yi mengingat ayahnya dari tangan kirinya. Akhirnya, tim mengambil kesimpulan bahwa Sang Moo-ho menggunakan informasi pribadi yang diperoleh Planet untuk mengubah pola suara rakyat dalam pemilu presiden agar mendukung salah satu calon dengan cara ilegal. Ji-hyuk terkejut saat mendapat informasi Ri Dong-chul telah tewas tahun lalu di hotel tempat dia menginap. Yang jelas, orang terakhir yang melakukan komunikasi dengannya berasal dari pejabat NIS. Jae-yi terkejut saat In-hwan mengatakan ayahnya tidak hilang tapi dijual oleh seseorang ke Korea Utara. Sebagai imbalannya, NIS mendapat informasi penting tentang eksperimen ledakan tinggi. Untuk mendapatkan kebenarannya, In-hwan memberikan kode operasinya. Ternyata muncul nama Jin-suk yang memberi perintah. Sebuah mobil berupaya menyerang Ji-hyuk. Ternyata pelakunya adalah Pil-ho yang dijebak oleh seseorang. Dia segera membawanya ke rumah sakit. Jae-yi membawa pistolnya saat menemui Jin-suk. Ji-hyuk kembali melihat potongan videonya. Dan orang yang membunuh Ri Dong-chul adalah Kim Dong-wook. Kemudian ternyata ada Mosa di dalam mobil yang membawa Jin-suk. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Film pun berlanjut ke episode 9. Terjadi serang-menyerang antara Dirutnis dengan wakilnya In-hwan. Meski telah ditunjukkan bukti penggunaan dana lembaga intelijen ini, tapi In-hwan kembali membalas. Dan hasilnya, dua penasehat lembaga yang sebelumnya berpihak kepada Dirut berganti posisi jadi kepada In-hwan. Sementara itu, Ji-hyuk heran kenapa Jae-yi menuduh Jin-suk yang telah menjebak ayahnya. Tapi dia tidak menyebutkannya. Yang ada, Jae-yi merusak ponselnya karena merasa telah disadap oleh Ji-hyuk. Jae-yi memutuskan tidak akan bekerja sama dengannya lagi meskipun kini mereka akan menjadi musuh. Ternyata In-hwan yang telah menyadap ponselnya Jae-yi. Dan kini Jae-yi menjadi anak buah In-hwan. Dia dibawa ke ruangan pusat operasinya yang terhubung ke perusahaan Planet. Di ruang pusat operasi itu mampu memonitor seluruh jaringan dan data apapun yang mereka inginkan. Meskipun diizinkan bekerja di ruangan ini, Jae-yi tetap dalam pengawasan anak buahnya In-hwan. Dalam monitor ditampilkan rumahnya Jin-suk.
Ji-hyuk minta bantuan Dong-gyun untuk mengawasi kamar perawatan Pil-ho dari orang-orang yang bermaksud jahat kepadanya. Misi Ji-hyuk selanjutnya adalah menyelidiki mantan rekannya Dong-wook yang telah membunuh Ri Dong-chul, pejabat Korea Utara yang tewas di Cina. Dari siapa dia mendapat perintah ini? Karena temannya itu adalah salah satu agen yang tewas, maka Ji-hyuk mencari informasi dari jandanya. Tapi semuanya belum jelas apakah Jin-suk yang telah memberi perintah. Ji-hyuk kali ini menemui Jung-tae, orang yang memberitahu Pil-ho bahwa planet telah membocorkan informasi pribadi. Itu dilakukan karena Jung-tae ingin menjatuhkan In-hwan. Ji-hyuk sudah mengetahui In-hwan adalah pimpinan Sang Moo-ho. Jika Jung-tae mau memberinya bukti, dia akan membantu menjatuhkannya. Namun si Jung-tae ini adalah tipikal orang penakut, karena itu dia menolak. Di pusat operasi ini, anak buah In-hwan memantau pergerakan Jin-suk yang diduga akan menemui seseorang. Ternyata orang yang ditemuinya itu adalah Mosa. Jae sendiri terlihat khawatir jika Mosa memang ayahnya. Terlihat seorang penembak jitu sedang mempersiapkan senjatanya. Di waktu yang sama, Ji-hyuk berlari kencang menuju lokasi pertemuan mereka. Diam-diam, Jae memberitahu Ji-hyuk untuk menghentikan seorang penembak jitu yang berada di dalam mobil arah jam 3. Tapi di sebelah kirinya pun ada juga penembak lain yang mengarah kepada Jin-suk. Akhirnya, Ji-hyuk memilih untuk menembak yang berada di dalam mobil. Mosa berhasil lolos dari penembakan karena anak buahnya menjadi tameng. Tiba-tiba terjadi ledakan besar di dekat mereka. Mosa berhasil selamat dan berniat untuk membunuh Jin-suk demi balas dendamnya. Namun, Ji-hyuk mencegahnya. Mosa mengaku mengenal baik Ji-hyuk karena mereka memiliki banyak kesamaan. Akhirnya, Mosa kabur dari lokasi tersebut. In-hwan terlihat marah dan kecewa karena rencananya untuk membunuh mereka gagal. Ternyata sebelum bergabung dengan In-hwan, Jae lebih dulu mengatur rencana seolah-olah mereka saling bermusuhan. Selamat dari ledakan itu, Ji-hyuk bertanya kepada Jin-suk apakah dia yang merencanakan pembunuhan Mosa. Jin-suk mengaku tidak merencanakan semua itu. Dari awal dia sudah tahu Mosa dan In-hwan sedang mengerjakan sesuatu yang besar bersama-sama. Untuk menyelidikinya, dia memilih Dong-wook tapi bukan membunuh Ri Dong-chul. Justru dia menyimpulkan si Dong-chul menolak untuk menyerah pada ancaman In-hwan. Karena In-hwan diancam akan diekspos, maka dia membunuhnya. Jung-tae diculik oleh beberapa orang namun dia berhasil melarikan diri. Ternyata itu atas perintah Dong-gyun. Karena sebelumnya dalam kamera dashboard mobilnya Pil-ho terungkap dialah yang telah menemuinya terakhir kali. Rencana mereka berhasil untuk memaksa Jung-tae minta bantuan Ji-hyuk. Dari mulutnya, Ji-hyuk kini mengetahui In-hwan akan menggunakan planet untuk mencurangi pemilu. Dan In-hwan juga yang telah menjebak Mosa untuk dikirim ke luar negeri saat masih aktif menjadi agen NIS. In-hwan mengancam akan mengekspos perbuatan cabul owner planet ini jika dia tidak mau melakukan perintahnya. Shin Soo-young kemudian masuk ke dalam ruangan khususnya untuk mulai bekerja. Ji-hyuk menciduk salah satu profesor yang membuat program untuk planet. Untuk mendapatkan bukti kejahatan perusahaan ini dengan In-hwan, komputernya hanya bisa diakses oleh Shin Soo-young. Saat menciduknya, tiba-tiba In-hwan muncul. Dia tidak mengelak semua tuduhan In-hwan, terutama membunuh rekan-rekannya hanya untuk ambisi kekuasaan. Ji-hyuk dipaksa menyerah atau Jae akan ditembak mati. Tiba-tiba, Pil-ho yang berada di ruangan yang dipenuhi anggota komite intelijen menghubungi In-hwan. Dia akan menayangkan video terakhirnya pengakuan Ji-hyuk sebelum kehilangan ingatan. Ji-hyuk mengatakan orang yang membunuh rekan-rekannya justru dialah sendiri. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Film kembali flashback ke tahun lalu saat Ji-hyuk bersama dua rekannya Dong-wook dan Kyung-sok. Mereka mengintai pertemuan Mosa, Chun-woo, dan Ri Dong-chul. Ternyata Mosa menyadari dirinya sedang diawasi. Karena ada pengkhianat di dalam intelijen Korea, Dong-wook dan Kyung-sok saling menuduh satu sama lain. Karena belum jelas siapa tikusnya, Ji-hyuk waspada terhadap mereka. Ji-hyuk mengawasi layar monitor sedangkan dua anak buahnya berada dekat lokasi hotel. Karena ada yang tidak beres, Ji-hyuk masuk ke dalam kamar hotel menemukan Dong-wook yang tangannya penuh dengan darah.
dia mengaku tidak melakukannya. Karena ada militer Cina, Ji-hyuk pergi dari TKP. Kembali ke markas, dua anak buahnya itu sudah saling menodong. Tiba-tiba, Dong-wook menembak mati Kyung-sok karena dianggap pengkhianat. Namun Ji-hyuk tidak percaya. Saat dia menembak, Ji-hyuk balik menembak Dong-wook. Padahal Dong-wook sedang menembak seorang pembunuh bayaran yang akan menghabisi mereka. Sejak saat itulah Ji-hyuk diliputi rasa bersalah yang tinggi hingga dia menggunakan obat-obatan. Hampir bunuh diri, tapi dia memilih untuk memburu pengkhianat yang bersembunyi di dalam lembaga. Sejak saat itulah Ji-hyuk kehilangan ingatan. Ji-hyuk yang marah melepaskan tembakan untuk melumpuhkan anak buah In-hwan. Tapi komite intelijen menyimpulkan Ji-hyuk bersalah. In-hwan lolos dari penangkapan karena namanya dianggap bersih. Ji-hyuk yang kembali dijebloskan ke dalam penjara benar-benar menyesal karena ternyata dia sendiri yang menembak rekannya. Menurut Jae, dia tidak bersalah karena tidak punya pilihan. Orang-orang di atas merekalah yang pantas mendapatkan hukuman. Meski harus mengorbankan posisi jabatannya, Pil-ho bersedia asalkan Ji-hyuk dilepaskan. Pil-ho minta Ji-hyuk kembali bangkit untuk menjatuhkan In-hwan. Saat menemui Jin-suk, terungkap di sini Kyung-sok bekerja untuk Sang Moo-ho. Dia juga yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Ri Dong-chul atas perintah In-hwan. Karena itu, Dong-wook membunuhnya. Tim kemudian mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan In-hwan. Faktanya mobil Pil-ho telah diretas, termasuk beberapa anggota dewan yang menentang RUU tentang penggunaan informasi pribadi yang bisa menghancurkan planet dan In-hwan. Mereka ditemukan telah tewas, diduga karena ulah In-hwan. Dan kini Jung Tae ikut bergabung dengan tim. Termasuk owner planet yang dipaksa bekerja sama untuk menjatuhkan In-hwan dengan memberikan bukti korupsi yang dilakukannya. Mereka perdengarkan kata-kata umpatan In-hwan kepada owner planet ini yang direkam oleh Jung Tae. In-hwan akhirnya ditangkap. Saat menemuinya di dalam penjara, In-hwan mengatakan orang yang membunuh Ri Dong-chul adalah Mosa. Ternyata Mosa punya dendam karena agen keamanan Korea Utara itu telah menculik Mosa 10 tahun lalu. Bahkan memukuli Mosa hingga sekarat dan hampir mati. Meski semua itu benar, tetap saja In-hwan pun tidak patut dimaafkan. Giliran Jin Yong yang datang ke penjara. Padahal menurut Jae, dia sedang kabur ke luar negeri. Ternyata Mosa lah yang datang ke penjara untuk menghabisi In-hwan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 11. Terungkap di sini, Direktur Utama NIS dan beberapa elit politik yang telah menyerahkan kepala In-hwan kepada Mosa. Dengan catatan, Mosa tidak akan menyentuh mereka. 아무래도 이 차장 더 이상 그렇게 진작에 우리 말을 들었어야지. 이 방 원장 어떻습니까? 겁니다. 뼛속까지 정치 차장의 피를 손에 묻히려 할까요? 홍무회가 아니라 이 차장 개인 아니. 우리 제안을 이 차장 아닙니까? 그럼 이번 건은 방 원장 지금 따라가고 있는데 그게 무슨 소리야? 방금 전에 내가 여기서 지금 제 옆차선에 있는데? Ji-hyuk segera kembali ke sel penjara untuk melihat keadaan In-hwan dan ternyata dia sudah digantung. Beruntung nyawanya masih terselamatkan setelah Ji-hyuk memompa jantungnya. Dia mengatakan pelakunya adalah Mosa. Ji-hyuk datang ke penjara untuk mencari informasi dari ketua gangster Cina tentang rencana Mosa sebenarnya di Korea. Dia mengaku hanya mengetahui Mosa menjalankan berbagai bisnis perdagangan manusia, narkoboy, dan senjata. Inilah puncak teka-teki yang harus diselesaikan oleh Ji-hyuk untuk mengungkap semuanya. Pil-ho dan Dong-gyun menyadari apa yang terjadi kepada In-hwan adalah ulah direktur utama mereka. Jin-suk mengaku kepada Ji-hyuk telah ditugaskan atasannya untuk membentuk tim gugus tugas dalam menangkap Mosa. Karena itu, dia membutuhkan bantuannya. Apabila ternyata Mosa adalah ayahnya, Jae tidak akan menggunakan perasaannya karena jelas kini dia sudah menjadi seorang penjahat paling berbahaya. Ji-hyuk dan Jae kembali menemui Sang-kyun untuk mencari sesuatu tentang kode ganas. Dia mengaku tidak tahu, tapi pernah diajak seseorang untuk menyerang lembaga intelijen Korea melalui pesan, namun tidak tahu identitasnya. Tapi mereka merasa Sang-kyun menyembunyikan sesuatu. Ada kemungkinan Mosa telah memanfaatkan Sang-kyun. Saat mereka membuntutinya, ternyata Sang-kyun dijemput oleh anak buah Mosa. Dia dibawa ke sebuah lokasi yang diduga markasnya Mosa. 사람이라는 거야? 이전에 한강 시민공 연관 가능성이 있을 겁니다. 네, 아지트라고. 네, 제가 꾸미고 있는 게 분명합니다. 지금 바로 행동에 들. 김 청장한테 연락해서 경찰 특공대
Tim SWAT dari kepolisian akan diminta bantuannya untuk menyergap lokasi tersebut. Tiba di lokasi, tim gabungan langsung bergerak. 준비됐습니다. Tiba-tiba terjadi ledakan di dalam ruangan ini. Baku tembak pun terjadi. Satu persatu anak buah Mossad dihabisi. Terlihat pimpinan penjahat itu berada di atas. Sang Kyun yang berada di sana sempat terkena tembakan. Ji-hyuk berhasil menciduk Mossad, namun tiba-tiba penjahat ini menekan tombol detonatornya. 뭐야 이거 왜 이래? Melihat kejadian itu, Jae segera bergerak ke lokasi. Saat Ji-hyuk akan dibunuh, Jae lebih dulu menembak Mossad. 나 기억 안 나? 차려. Tapi dia berhasil kabur dari sana. Karena kondisinya kritis, Sang Kyun dilarikan ke rumah sakit. Tim kesulitan untuk mencari petunjuk lokasi pelarian Mossad karena dia menggunakan peledak EMP yang menghancurkan seluruh perangkat elektronik di lokasi. Meskipun Sang Kyun masih anak-anak, Jin-suk tidak peduli karena keterangannya diperlukan untuk menangkap Mossad. Tim menemukan lokasi pemakaman Seol di laptopnya. Jin-suk menyadari Mossad sedang menargetkan dirinya karena dia ditugaskan atasannya untuk hadir di acara peringatan para pejuang di lokasi itu. Jin-suk memutuskan akan tetap hadir sebagai umpan agar tim bisa menangkap Mossad meskipun ini akan beresiko juga kepadanya. Jae melihat keadaan Sang Kyun lalu meninggalkan ponsel berharap hacker ini mau bekerja sama dengannya untuk menangkap Mossad. Setelah itu, dia melihat In-hwan yang masih tidak sadarkan diri. Sementara itu, Ji-hyuk menemui mantan anggota geng Hwaya yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rumus racikan narkoboy untuk mencari informasi tentang Mossad. Jae mendapat informasi dari pendeta yang selama ini merawatnya bahwa Mossad datang membuat pengakuan persis seperti ayahnya. Kesimpulannya, Mossad mengalami masalah psikologis akibat kematian rekannya yang membuatnya kehilangan kendali berubah menjadi seorang monster. Jika Jae gagal mengembalikan jati diri ayahnya, dia minta Ji-hyuk untuk menghabisinya. Tim membahas rencana penangkapan Mossad. Tak tanggung-tanggung, 6 penembak jitu akan ditempatkan di pemakaman itu. Sebuah truk makanan yang diduga membawa peledak EMP mulai diselidiki. Petugas keamanan melakukan pemeriksaan ketat menggunakan alat detektor di lokasi acara. Terlihat Jin-suk dan Direktur NIS hadir dalam acara ini. Anjing pelacak pun disebar di sekitar pemakaman. Sedangkan Jae pergi menuju Bang Hanmin, tempat terakhir truk makanan itu terlihat. Mewakili keluarga korban, Jin-suk berpidato karena anaknya salah satu korban serangan. Ternyata Mossad tidak berada di lokasi acara peringatan, namun berada di atap sebuah gedung. Jae langsung memberitahu Ji-hyuk setelah mendapat informasi adanya penyusup yang masuk dalam acara peringatan memakai identitas keluarga korban. Sementara itu, Sang Kyun membawa pisau bedah untuk menyerang In-hwan demi membalas kematian ayahnya. Ji-hyuk berhasil menemukan seseorang yang akan mengambil sesuatu dari dalam jasnya. Alhasil, Ji-hyuk melumpuhkannya. 명찰! Di sisi lain, Jae menemukan mobil itu di dalam basement Bang Hanmin. Di dalam mobil itu ternyata ada peledak EMP. Beruntung, peledak yang dibawa pelaku hanya sebuah peringatan dari Mossad karena dia punya target lain yang jauh lebih besar.
내가 치르게 해줄 넌 내가 반드시 잡는다. 계획은 실현될 거야. 나는 그걸 Ternyata peledak EMP itu menghancurkan seluruh perangkat elektronik di dalam bank dan sekitarnya. Ji-hyuk segera bergerak ke lokasi Jae. Jae kesulitan untuk menghubungi markasnya. Tiba-tiba dia melihat Mosa pergi menggunakan mobil. Jae segera menyusulnya dengan bantuan warga di sana untuk memberitahu Ji-hyuk. Kini mereka berdua bergerak ke pusat data bank Hanmin terbesar di Paju, Korea. Petugas keamanan di sana dilumpuhkan oleh antek-anteknya Mosa. Sebuah mobil kembali membawa peledak EMP di dalamnya. Pihak keamanan segera menutup seluruh akses pintu setelah melihat adanya penyusup. 차단문 내려 빨리. Ji-hyuk dan Jae pun terjebak di dalam basement. 맞습니다. 센터 안으로는 보안 시스템을 뚫어놨던 것 같습니다. Ternyata, Sang-kyun tidak berhasil membunuh In-hwan setelah digagalkan oleh Jung-tae. Tiba-tiba Mosa merilis video bahwa dia mengancam akan kembali meledakkan EMP-nya yang akan menghancurkan seluruh data server bank Korea itu. Bahkan, dia telah menyandra 33 karyawan bank. Bukan untuk menuntut uang, Mosa ternyata hanya ingin tahu apakah pemerintah akan menyelamatkan ekonomi negara ini ataukah nyawa 33 warganya. Ternyata si Direktur Junman lebih memilih menemukan dulu peledak EMP itu daripada nyawa 33 sandera. Itulah perintah kepada Jin-suk yang harus dilakukan oleh Ji-hyuk dan Jae. Sang-kyun diminta bantuannya untuk meretas sistem keamanan bank itu. Pil-ho ternyata tidak setuju dengan keputusan atasannya karena menurutnya nyawa manusia lebih penting dari segalanya. Setelah melumpuhkan salah satu anak buah Mosa, Ji-hyuk menemukan peledak EMP-nya. Namun ternyata itu kosong. Ternyata Mosa sudah tahu pemerintah hanya peduli pada uangnya. Jadi dia akan tetap membantai para sandera. Tujuannya agar warga Korea kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Karena sinyal ponselnya kembali lenyap, antek-antek Mosa kembali dilumpuhkan. Dari atap, Jae mengirimkan sandi Morse menggunakan senternya bahwa peledak EMP itu kosong. Tapi Junman tetap saja menyuruh Jin-suk mencarinya tanpa peduli kepada Sandra. 이미 결정 나오니까 지시대로 움직이세요. 피 위치 정보 확보하세요. Kini keputusan ada di tangan Jin-suk. 그거 너무 커. 어느 쪽이든 리스크. 하 팀장 연결. Dia putuskan agar dua agen di sini menyelamatkan Sandra. Untuk menemukan lokasi Sandra, Jae sengaja memutar lagu kesukaan ayahnya untuk melihat respon para Sandra ketika lagu itu diputar di tiap ruangan. Akhirnya, area C ditemukan sebagai lokasi para korban di Sandra. Mosa seperti mengingat kembali masa lalu dengan anaknya setelah mendengar lagu itu. Ji-hyuk kembali beraksi melumpuhkan para penjahat. Mosa yang marah menghancurkan perangkat pemutar lagunya. Emosinya tidak terkendali, bahkan dia juga kena mental. Dia menantang Ji-hyuk untuk bertemu di atas atap. Dengan membawa detonator, penembak jitu tidak bisa gegabah melumpuhkannya. 장치를 누르게 되면 모든 게 끝이야. Setelah meletakkan pistolnya, kaki Ji-hyuk ditembak. 끝나. 닥쳐. 당신과 똑같은 괴물로 변하게. 이제 다 소용없어. 그러니까 모든 게 시작되는 순간이니까. Tiba-tiba Jae muncul di antara para korban. Dia berharap ayahnya ini terketuk hatinya untuk membatalkan rencana jahatnya. Saat itu juga Ji-hyuk merebut pistolnya. Ji-hyuk menembaknya karena dia akan meraih kembali detonatornya. 죽는 거잖아. Tiba-tiba, Mosa mengaku peledaknya sudah diatur otomatis dan akan meledak. Justru tombol itu akan menghentikan timernya. Ji-hyuk berada di antara keputusan yang sulit, apakah percaya dengan omongan Mosa atau tidak.
Penembak jitu pun ditugaskan untuk melumpuhkan Ji-hyuk. Namun, Ji-hyuk tetap menekannya karena dia percaya masih ada sisi baik dalam diri Mosa seperti ucapan Jae-yi. Akhirnya, korban berhasil selamat dari kematian. Jae-yi menemui ayahnya yang sekarat. Dia minta maaf atas kesalahannya. Ji-hyuk kemudian merilis video tentang sepak terjang Sang Moo-ho yang bersembunyi di dalam lembaga intelijen Korea. 그들이 선거에 개입하기 위해 저는 그 끔찍한 일을 저지르고 말았습니다. 상무이란 괴물 또한 행동할 수 있는 조직이 반드시 국가와 여러분을. Dengan bantuan reporter dan orang-orang yang mau bertobat, semuanya dibuka ke publik. 드러스트 뉴스 정기정 기자입니다. 상무회를 갈아엎을 수 있다는 확신이 들 때 잘 생각하세요. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.